Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabin Nasihul Ibad, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Amma ba'du. Hadirin sahabat Al-Qa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i dalam kitab Akhlaqul Banin jilid ketiga yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad mengatakan, ma wahaballahu li amrin hibbatan abdalu min aqlihi wa min adabihi humal hayatal fata fa in fuqida fa ina faqda hayata al yakubihi, yang artinya tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia terhadap dua pemberian yang lebih utama dibanding akal dan akhlak. Mengapa yang ditanyakan harus akal dan akhlak? Karena Imam Syafi'i mengatakan humal hayatal fata, karena dengan dua perkara tersebut itu merupakan hidupnya seorang pemuda. Tetapi bila mana sebaliknya, fa in fuqida, bila mana seorang pemuda tidak didasari oleh dua perkara tersebut, maka Imam Syafi'i pun mengatakan fa inna faqda hayata aliyakubihi, maka matinya itu lebih baik daripada hidupnya. Jadi jelas dalam kutipan syairan tersebut Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya dua perkara tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Bila mana dua perkara tersebut tidak ada salah satunya, maka dua perkara tersebut tidak akan sempurna seutuhnya. Maka dari itu, akhlak tidak akan sempurna bila mana akhlak tidak didasari oleh ilmunya. Begitu pula dengan yang namanya ilmu. Ilmu tidak akan pernah bisa sempurna bila mana ilmu tidak didasari dengan akhlakul karimah. Hadirin sahabat Al-Qa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi pertanyaannya, dari dua perkara tersebutkah manakah yang harus kita utamakan dan manakah yang harus kita kedepankan? Maka jawabannya, akhlaklah yang harus kita utamakan dan akhlaklah yang harus kita kedepankan. Mengapa demikian? Mengapa harus akhlak yang harus kita kedepankan? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia, tujuan utama beliau bukan untuk menyempurnakan tahtanya manusia, bukan untuk menyempurnakan hartanya manusia, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tujuan utama ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau ke alam dunia, yaitu tujuan utamanya yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Nasihul Ibad, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke alam dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi jelas dalam kutipan hadis tersebut bahwasanya akhlaklah yang harus kita utamakan dan akhlaklah yang harus kita kedepankan. Karena setiap manusia yang berakhlak pasti manusia tersebut berilmu. Tetapi tidak setiap manusia tersebut berilmu, manusia tersebut berakhlak. Karena sudah jelas zaman sekarang banyak petinggi-petinggi negeri, perdana-perdana menteri, pejabat-pejabat negeri, pemimpin-pemimpin negeri yang berani korupsi. Mereka yang berani korupsi itu bukanlah orang-orang yang bodoh, bukanlah orang-orang yang lemah akan intelektualnya, tetapi mereka orang-orang yang berilmu. Tapi sayang disayang, ilmu tersebut tidak didasari dengan akhlakul karimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, akhlak merupakan suatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia. Bahkan dengan akhlak itu akan menentukan hancur dan tidak hancurnya kehidupan umat, bobrok dan tidak bobroknya suatu kaum. Karena sebagaimana penyair kondang dari Mesir mengatakan, innama umamu ahlakum mabakit pain umum ijahabat ahlukum ajahabu. Suatu umat, suatu kaum akan jaya dan abadi bila mana akhlak dan budi pekerti masih tertanam dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, suatu umat, suatu kaum akan hancur dan binasa bila mana akhlak dan budi pekerti telah lenyap dari dalam diri manusia. Hadirin sahabat Al-Qa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bisa kita tarik kesimpulan dari tausiah yang saya sampaikan tadi, bahwasannya marilah kita senantiasa
perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang patut kita contoh akhlak dan perilakunya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya nyata telah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik. Jadi jelas bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang patut kita contoh akhlak dan perilakunya, baik dari segi af'al, wa aqwal dan wa ahwal. Mungkin kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Khutbah sofa wa dama kadar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.